Ya pemirsa, berkaca dari kasus yang terjadi di mana hubungan saudara atau incest itu dilakukan oleh anggota keluarga kandung. Lalu seperti apa sebenarnya bahaya dari incest ini? Kita akan membahasnya bersama dengan psikolog anak dan remaja Novita Tantri sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Mbak Novita. Kalau kita lihat kasus incest ini terjadi, tentunya ada peran orang tua di sana. Apakah memang relasi kuasa semata-mata ini mempengaruhi melatar belakangi terjadinya aksi incest, termasuk dari seorang ibu? Bagaimana Mbak Novita? Iya betul Mbak Gemma, Mas Febrian, untuk bicara tentang incest atau hubungan sumbang, hubungan seksual yang terjadi karena adanya hubungan saudara atau kekerabatan dekat yang terjadi yang barusan kita dengar ya. Biasanya terjadi pada orang tua ke anak karena punya kekuasaan yang besar, Mas Febrian. Kekuasaan di budaya patriarki yang ayah memiliki kuasa yang lebih dominan terhadap keluarga, istri, dan anak-anaknya. Jadi karena dominan, punya otoritas, anak-anak ini dianggap punya kelemahan yang tidak dapat menolak pada saat diperintah oleh orang tuanya atau ayahnya kalau dalam kasus ini. Ya Mbak Novita, ini kan korban berusia 16 tahun ya, sampai akhirnya dia melahirkan 7 bayi dalam berbelas-belas tahun ini. Apakah memang pelaku kerap menyasar untuk anak usia remaja? Biasanya begitu Mbak Gemma, biasanya kepada anak-anak yang masih membutuhkan perlindungan dan kebutuhannya yang masih dipenuhi oleh orang tua. Jadi posisinya pasti yang lemah. Karena kalau pada saat anak-anak sudah masuk ke usia bekerja dan sudah mandiri, orang tua tidak punya akses lagi untuk bisa masuk kepada mereka karena mereka sudah bisa membela, memenuhi kebutuhan khususnya yang sehari-hari ya. Tapi kalau ini selalu anak-anak yang lemah. Dan budaya patriarki ini yang harusnya orang tua menjadi pelindung, pencari nafkah, memenuhi kebutuhan anak, malah memanfaatkan anak dan menjadikan korban untuk memuaskan hasrat seksualnya ya, Mbak Gemma. Saya benar-benar prihatin sekali dan ini agak geram juga nih Mas dan Mbak. Pastinya ini geram juga seluruh masyarakat Indonesia karena sudah menjadi konsumsi publik dan juga sudah terpublish seperti itu Mbak Novita. Tapi kalau kita lihat korbannya masih di bawah umur, seperti apa psikologis yang didapati oleh korban ini dengan hubungan incest, apalagi dari ayah kandungnya sendiri ini Mbak Novita? Benar-benar harus didampingi ya. Saya melihat sekarang saat ini sudah didampingi oleh psikolog yang ada di Purwokerto, bagus sekali. Jangan sampai lepas. Karena pemulihan untuk psikologis yang sekarang sudah terjadi bertahun-tahun, bahkan dia sudah mengalami 7 kali hamil dan diaborsi, dampak psikologisnya saya yakin sekali sangat severe, berat sekali. Dan pendampingan nggak bisa hanya 1-2 bulan, bisa bertahun-tahun ke depan. Karena proses yang dia alami sudah cukup lama dan tentunya proses untuk terapi konseling juga pasti dibutuhkan waktu yang lama. Mas Febrian. Ya Mbak Novita, dari kasus Purwokerto ini kan juga diketahui bahwa ibu korban ini membantu melahirkan bayinya. Mengapa peran ibu di sini justru membantu suaminya, bukan melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian? Ya, sekali lagi ini budaya patriarki yang salah paham. Ibu saya lihat mungkin posisinya di sini lemah, yang tidak punya kuasa atau tidak punya kemampuan untuk bisa bicara dan melindungi anaknya sendiri. Lalu yang kedua adalah aib dan tabu. Untuk hal ini kalau sampai diketahui oleh masyarakat luas, karena bicara tentang hubungan incest atau hubungan sumbang ini tidak diterima hampir di seluruh agama di dunia. Kedua, hampir di seluruh masyarakat di dunia. Jadi dia tahu bahwa ini salah tapi tidak punya kemampuan untuk menyetop. Dan akhirnya daripada anaknya terjadi kenapa-kenapa, yang dilakukan adalah membantu supaya anaknya tidak mendapatkan mungkin kesakitan yang lebih dengan dia hadir di sana. Ini kalau menurut saya ya, tanpa berbicara langsung atau menjadi psikolog pendamping daripada si ibu. Mbak Novita, ini kan orang tua yang melakukan tindakan seperti itu kepada anak. Lalu anak harus mengadu ke siapa lagi kalau seperti ini? Bisa tidak faktor eksternal seperti kepala adat atau mungkin ustadz seperti itu di lingkungan ini mengintervensi kasus incest ini untuk dapat memberikan masukan atau pendampingan kepada anak ini, Mbak Novita?
Ini menjadi peringatan buat kita semua gitu ya, pemuka agama sebagai pemuka adat gitu, untuk bisa lebih memperhatikan sekeliling gitu. Dan juga buat anak-anak ini disiapkan akses untuk bisa punya hotline. Teknologi, saya yakin setiap rumah punya telepon atau punya gadget yang bisa digunakan untuk menghubungi orang lain. Jadi hotline number gitu. Dan ini kan kita juga tahu bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak hubungan incest ini juga sudah masuk di dalam kriminal. Harusnya bisa ada kontak-kontak yang bisa dihubungi dengan mudahnya, sehingga hal ini tidak sampai bertahun-tahun terjadi sampai 7 nyawa yang akhirnya menjadi korban, Mas Febrian. Berarti memang yang bisa kita lakukan dari orang luar adalah membantu, mendampingi, dan juga aware untuk lingkungan sekitar yang Mbak Novita ya, agar bisa mengetahui apa yang terjadi dengan kenalan kita. Terima kasih Mbak Novita Tandri selaku psikolog, selamat kembali beraktivitas. Selamat kembali beraktivitas Mbak Novita.